Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu min al-haqqi wa nurju an tu'minu bil jannati wa rizqina bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la rasulullah wa la nabiyya ba'da. Bersyukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa kembali menjalani salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni menjalani puasa Ramadan. Kedua kalinya kita salawat serta salam kita curah limpahkan kepada pimpinan besar kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Falaq adalah salah satu dari dua surat yang dianjurkan, disyariatkan untuk dibaca setiap harinya, baik itu sebelum tidur, bangun tidur, di waktu pagi hari, sore hari, sangat dianjurkan. Itu kenapa makanya di dalam zikir pagi petang selalu ada bacaan surat An-Nas dan Al-Falaq ini. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, kebutuhan kita mengenai pembacaan surat Al-Falaq ini lebih penting daripada kebutuhan pakaian kita, kebutuhan makanan kita, kebutuhan tempat tinggal itu di atas itu. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Falaq ayat 5 Allah berfirman, "Wa min syarril hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila ia hasad. Di ayat kelima ini merupakan sebuah doa yang bisa menjauhkan kita dari orang-orang hasad, juga dari perbuatan hasad. Hasad kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu iri dan dengki. Nah, cara menghindari sifat hasad ini dengan membaca doa ya. Tadi itu surat Al-Falaq di ayat 5. Tapi ada juga firman Allah yang menegaskan haramnya sifat hasad ini. Allah berfirman, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian iri hati atas karunia Allah yang Dia berikan lebih kepada kamu atas sebagian kalian yang lain. Kita yang dimaksudkan karunia di sini itu banyak, bisa berupa rezeki, bisa berupa pengetahuan. Pokoknya segala sesuatu yang diberikan lebih, maksudnya di ayat ini itu ya karunia ini. Nah, kita itu enggak boleh hasad, iri kepada karunia yang Allah berikan lebih kepada hamba-hamba yang lain. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sifat hasad ini penyakit hati, salah satu penyakit hati. Dan ini sudah kronis, sudah ada sejak zaman dahulu. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanihim kuffarah hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfah hatta ya'tamu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Kebanyakan ahli kitab itu menginginkan kalian agar kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Karena apa? Karena sifat hasad dari diri mereka sendiri. Ini menjadi poin penting bagi kita. Sampai segitunya ahli-ahli kitab terdahulu enggak suka iri dengan agama yang baginda Nabi kita bawa. Pun penyakit hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh penghuni langit. Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kenapa iblis enggak mau sujud sama
Nabi Adam, padahal sudah diperintahkan oleh Allah. Iblisnya menjawab, khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakannya khalaqtahu min tin, dari tanah. Ini sifat dengki Bapak Ibu sekalian. Enggak suka, iri sama Nabi Adam. Kok makhluk-makhluk lain disuruh sujud? Ya iblis enggak mau. Ini namanya penyakit hasad. Pun yang pertama kali dosa dilakukan di muka bumi ini adalah hasad juga. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqbalanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Anak Adam yang paling terkenal kita tahu ada namanya Qabil dan Habil. Jadi Qabil dan Habil ini ingin dinikahkan oleh bapaknya Nabi Adam. Dan Qabil ini merasa calonnya itu enggak secantik calon istrinya Habil. Dia enggak suka. Sampai akhirnya ada rasa hasad dalam hatinya. Sampai akhirnya yang kita tahu Qabil membunuh saudaranya sendiri. Ini kenapa? Kok bisa terjadi seperti ini? Padahal notabene-nya adalah saudara sendiri. Siapa yang berani tega-teganya bisa membunuh saudara sendiri? Tapi inilah akibat dari sifat hasad. Ini akibat dari kedurhakaan kepada bapaknya sendiri. Ini akibat dari kezaliman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudarat dan dampak sifat hasad ini juga enggak berdampak pada orang yang hasad saja, tapi orang yang dihasadinya pun juga kena imbasnya. Kalau orang yang hasad itu dampaknya pada dirinya sendiri, itu memakan kebaikan-kebaikannya. Enggak kerasa emang, tapi sedikit demi sedikit. Rasulullah mengibaratkan seperti api yang membakar kayu atau api yang membakar rumput. Ini pengibaratan dampak hasad kepada pelakunya. Adapun juga dampaknya kepada orang yang dihasadi, kita tahu namanya itu penyakit ain. Saya juga kurang tahu penyakit ain, saya tidak pernah menyaksikannya sendiri. Cuma ada suatu kisah disebutkan ada sahabat namanya Sahal bin Hanif. Jadi suatu saat itu dia mandi dan membuka jubahnya. Kemudian sahabat Amir bin Rabi'ah itu berkata, sungguh aku tidak pernah melihat kulit yang putih seperti hari ini. Dan waktu itu juga, saat itu sahabat Sahal bin Hanif ini langsung jatuh sakit. Dan seiring bertambahnya waktu, sakitnya semakin parah, bahkan sampai mengangkat kepala saja itu nggak bisa. Terus berita ini sampailah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, atas dasar apa kalian membunuh saudara kalian? Dalam riwayatnya Al-Harith dikatakan, mengapa kamu tidak mendoakan keberkahan untuknya? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Falaq ini memberikan kita doa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kedudukan kita sebagai seorang hamba patutnya selalu untuk dijauhi, untuk meminta dijauhi dari salah satu penyakit hati ini. Dalam kalimat ayat 5 tersebut, wa min syarri hasidin idza hasad, lafaz hasad itu kalau ditinjau dari segi ilmu nahwunya, bentuk kalimatnya itu nakirah. Nakirah itu maksudnya umum. Sebagai contoh lain ada lafaz masjidun sama al-masjidu. Itu artinya sama-sama masjid, tapi maknanya berbeda. Masjid yang seperti apa? Kalau masjidun itu maknanya umum. Ya, masjidun itu mencakup semua masjid. Tapi kalau al-masjidu itu artinya masjid itu. Jadi ya masjid yang itu cuma satu, yang itu. Nah, berbeda dengan ayat sebelumnya di ayat keempat.
kami syaril nafasati fil uqad. Lafaz an-nafasat artinya para penyihir wanita. Nah, lafaz an-nafasat ini merupakan bentuknya ma'rifat. Ada al di depannya yang maksudnya itu khusus, maknanya khusus. Maksudnya gimana? Ulama-ulama tafsir berpendapat maksud dari ayat ini lafaz an-nafasat, penyihir-penyihir wanita itu khusus. Ya sudah jelas kalau penyihir itu pasti orang jahat, pasti orang yang enggak benar. Tapi beda sama hasad di ayat 5 itu. Hasad itu bentuknya nakiro, maknanya umum. Jadi orang yang hasad itu enggak cuma orang jahat, bisa jadi orang yang kelihatannya baik itu juga bisa punya sifat hasad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah mengharamkan sifat hasad ini kecuali pada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, boleh kita hasad, boleh kita iri kepada orang-orang yang dilimpahkan hartanya dan dia menginfakkannya di jalan Allah pada siang dan malam. Terus yang kedua, kita ini boleh hasad kepada orang-orang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan mengamalkannya di waktu siang dan malam. Maksudnya di sini itu sebagai pemantik semangat kita bahwa oh ternyata ada orang yang lebih rajin sedekah daripada saya. Oh ternyata ada orang yang lebih istiqomah ngajinya daripada saya. Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang seperti ini diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka mari kita amalkan doa ini setiap hari kita baca, setiap pagi dan sore. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang hasad, juga dari sifat hasad. Mungkin itu kiranya dapat saya sampaikan. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.